Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Munawar Musso. Musso, sebagai salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia, menjadi tokoh paling dikenal dalam peristiwa Madiun Affair 1948. Dia datang untuk mengumumkan berdirinya negara Madiun setelah sekian lama berkelana di Rusia. Sosoknya yang kontroversial menjadi salah satu daya tarik yang tidak ada habisnya dalam sejarah Indonesia. Buku ini menjadi salah rujukan baru yang ditulis oleh Kusala Subakyotur karena memberikan informasi baru kepada umum tentang kualitas kepemimpinan, perwatakan dan kecerdasan, serta keterlibatan Musso dalam pemberontakan. Buku ini menjadi bacaan yang akan menambah perspektif tentang Musso dan kejadian-kejadian seputar Madiun Affair. Sejumlah kalangan menyebut ia tewas sesaat berusaha melarikan diri dari penangkapan tentara, dan bersembunyi di dalam rumah salah satu warga di daerah Semanding, Ponorogo, Jawa Timur. Musso tewas saat mencoba melawan tentara dengan menembak balik, dan akhirnya ia tertembak di dekat sumur rumah warga tersebut. Sebenarnya bagaimana sejarah Munawar Musso? Kak Chloe. Musso, Munawar Musso, tahun 1897 sampai 31 Oktober tahun 1948, adalah seorang tokoh revolusioner dan politik Indonesia yang merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia dan salah satu tokoh kunci dalam peristiwa Madiun 1948. Biografi, kehidupan awal. Musso dilahirkan dengan nama Munawar Musso pada tahun 1897, di daerah Pagu, Kediri. Ayahnya adalah seorang pegawai bank di Wates, Mas Martorejo. Di Batavia, Musso dilatih menjadi guru. Ia bertemu dengan Alimin, murid G.A.J. Haze dan Devan Hinlopen Laberten. Menurut Sumarsono, salah seorang pemimpin PKI dalam peristiwa Madiun, Musso melanjutkan ke Hogere Burger School pada tahun 1913. Ia tinggal di rumah kos Cokro Aminoto bersama Alimin dan Soekarno. Arnold C. Bregman. Saat itu Musso bekerja sebagai kasir di kantor pos Surabaya. Di Surabaya, Musso juga bertemu dengan Heng Snifliet. Awal karir PKI, Musso dan Alimin memiliki tugas yang lebih penting dalam menyusup ke Sarekat Islam daripada Surjo Pranoto. Mereka adalah anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan sebelum mereka ditangkap karena urusan Afdeling B. Musso terlibat dalam pemberontakan petani di Cimareme, Garut yang didukung oleh Sarekat Islam Afdeling B. Dalam persidangan, sementara Alimin mengaku membuat pernyataan palsu untuk membantu Cokro Aminoto, Musso menolak untuk membuat pengakuan. Di penjara, pemerintah Belanda menanganinya dengan kasar. Agus Salim mengadu ke Volksraad, Majelis Rakyat, tentang perlakuan ini. Menurut McVeigh, Musso menyimpan dendam terhadap pemerintah Belanda setelah perlakuan ini. Setelah Musso dan Alimin dibebaskan pada tahun 1923, yang pertama menerima tawaran untuk mengajar bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di Jepang dari Van Hinlopen Laberten. Namun pemerintah Jepang menolak penjelasan Musso bahwa ia tidak memiliki ijazah akademis yang memadai. Meskipun McVeigh percaya bahwa alasan utama adalah pengalamannya di penjara dan pandangan politiknya. Musso kemudian mengatur kembali cabang PKI Batavia dan memimpin organisasi baru ini. Pada bulan Januari tahun 1925, sebuah komite Kongres Nasional Hindia mengadakan pertemuan yang menghasilkan pembentukan Asosiasi Klub Studi Indonesia yang netral secara politik dan berpusat di Surabaya. Musso hadir pada konvensi pertama klub tersebut pada bulan Februari untuk mendukung agenda klub dan menginginkannya agar lebih terkait erat dengan akar rumput. Pada awal tahun 1925,
Musso dan Alimin memberikan pidato pada sebuah rapat umum yang diselenggarakan oleh VTSP di Banten yang meningkatkan pengaruh komunis di wilayah tersebut. Setelah kegagalan pemogokan masinis pada tanggal 5 Oktober, Musso menyimpulkan bahwa tindakan tersebut terlalu dini. Pada bulan Desember tahun 1925, para pemimpin PKI berencana untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah mengetahui hal ini dan menangkap sebagian besar pemimpin pada bulan Januari tahun 1926. Musso adalah salah satu dari sedikit yang berhasil melarikan diri. Dia bersama dengan Budi Sucitro dan Sugono melarikan diri ke Singapura bertemu dengan agen-agen PKI Subakat dan Alimin yang sebelumnya pernah tinggal bersama Tan Malaka di Manila. Kelima orang itu, bersama dengan Sarjono, Muhammad Sanusi, dan Winanta mengadakan diskusi selama 3 hari sebelum memutuskan untuk mengorganisir pemberontakan pada pertengahan tahun 1926. Pertemuan itu juga menghasilkan pengiriman Alimin ke Manila untuk meminta Tan Malaka mengumpulkan dukungan untuk pemberontakan tersebut, tetapi rencana ini ditolak oleh Tan Malaka. Pada bulan Februari, pertemuan lain diadakan tetapi Alimin tidak menyebutkan penolakan oleh Tan Malaka. Keanggotaan Komintern, pada bulan Maret tahun 1926, Musso dan Alimin berangkat ke Moskow melalui Kanton untuk meminta dukungan Komintern untuk melakukan pemberontakan. Mengetahui rencana dari pertemuan di Singapura masih harus dilaksanakan, Tan Malaka pun tiba di Singapura pada bulan Juni untuk mencegah Musso dan Alimin, namun ia terlambat karena keduanya telah berangkat ke Rusia. Rencananya, jika mereka dapat dukungan dari Komintern, mereka akan memerintahkan PKI di Hindia Belanda untuk menahan diri dari memulai pemberontakan sampai bantuan material tiba. Setelah bantuan tiba, barulah PKI akan melancarkan pemberontakan besar-besaran. Jika Komintern tidak mendukung rencana ini, maka PKI akan melancarkan serangan gerilya dan teror. Komintern menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa kendali pemerintah Hindia Belanda masih terlalu kuat untuk mencegah pemberontakan yang diusulkan oleh Musso dan Alimin. Komintern memerintahkan mereka untuk tinggal lebih lama di Moskow guna mempelajari penyimpangan Trotskis. Namun, pada bulan Oktober Musso masih berhasil memerintahkan orang-orangnya di Hindia Belanda untuk memulai pemberontakan. Pada tahun 1927, Musso dan Alimin pergi ke Uni Soviet dan belajar di sekolah Lenin selama beberapa tahun. Pada bulan Juli tahun 1928, Musso dengan nama Manafar, bersama dengan Alimin, Semaun, Darsono, dan Tajuddin, menghadiri Kongres Komintern ke-6 yang dipimpin oleh Stalin. Ia mengemukakan pendapatnya tentang kegagalan pemberontakan di Jawa dan Sumatera tahun sebelumnya. Setelah kongres tersebut, Musso menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Komintern. Ia juga melanjutkan studinya di Universitas Lenin di Moskow tetapi ia tidak lulus. Musso menikahi seorang wanita Rusia pada tahun 1929 dan menjadi ayah dari 2 orang anak. Pada bulan April tahun 1935, Musso pergi ke Surabaya untuk menemui Siti Larang Jojopanatas, istri dari sahabat lama Musso, Sosro Kardono, untuk meminta izin tinggal di kediaman mereka selama beberapa bulan. Musso dikirim ke sana untuk mengonsolidasikan PKI lama yang telah ditumpas pada tahun 1927. Ia menjelaskan garis Dimitrov, pendekatan taktis komunis baru, di beberapa surat kabar, termasuk 3 kali di Indonesia Berjuang. Dengan fokus di Surabaya dan Solo, dalam konsolidasi ini, Musso berhasil membujuk Pamuji, Aziz, Sukajat, Djoko Sujono, Amir Syarifuddin, dan Tan Lingji untuk bergabung dengan PKI. Musso memerintahkan para anggota baru tersebut untuk menyusup dan bergabung dengan organisasi-organisasi nasionalis. Pemerintah Hindia Belanda mengetahui hal ini dan mengasingkan para anggota tersebut ke Bovendigul. Namun Musso kembali ke Moskow sebelum pemerintah menangkap dan mengasingkannya.
Dalam sebuah artikel yang dimuat di Bintang Merah disebutkan bahwa Musso pergi ke Praha pada awal November tahun 1947 untuk membantu Suripno, yang mewakili Indonesia dalam pembicaraan tentang perjanjian konsuler dengan Uni Soviet. Akan tetapi, Suripno sendiri mengklaim bahwa Musso pergi ke sana pada Maret tahun 1948. Pada Januari tahun 1948 setelah penandatanganan perjanjian Renville, Musso membela kawan-kawan di Indonesia dari kritikan Moskow, khususnya Amir Syarifuddin, dengan menyatakan bahwa hal itu hanya taktik, agar tidak menarik perhatian golongan anti-komunis. Setelah perundingan di Praha selesai pada minggu ketiga bulan Mei, yang diakhiri dengan pembentukan hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Indonesia, Musso, dengan nama Suparto, dan Suripno kembali ke Indonesia pada tanggal 21 Juni tahun 1948. Mereka singgah di New Delhi dan tinggal selama 2 atau 3 minggu menunggu Angkatan Udara Indonesia selesai mengatur pengadaan pesawat terbang. Mereka bergabung dengan penerbangan pesawat yang baru dibeli menuju Indonesia, melalui Thailand, dan tinggal di Bukit Tinggi selama 8 hari. Musso merencanakan revolusi komunis, yang konsisten dengan kebijakan Soviet, yang diberi nama Jalan Baru bagi Republik Indonesia baik di Praha maupun dalam perjalanan pulang. Selama di Praha, Musso berdiskusi dengan Suripno, seorang komunis Belanda, dan juga apakah Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Belanda atau sepenuhnya merdeka. Rencana tersebut, menurut Anne Swift, tidak diragukan lagi disetujui oleh Moskow, meskipun Musso sendiri membantahnya. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Himawan Sutanto, gagasan tersebut dipengaruhi oleh apa yang disebut garis Zhdanov. Gagasan tersebut diberi nama Jalan Baru karena berbeda dari PKI lama yang dipengaruhi oleh garis Dimitrov. Musso dan Suripno mendarat di rawa-rawa di Tulungagung pada tanggal 10 Agustus. Setelah dijemput, mereka pindah ke Solo untuk menemui Gubernur Militer Wikana. Mereka tiba di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus tahun 1948. Pada tanggal 12 Agustus Merdeka, sebuah surat kabar yang berbasis di Solo, menulis bahwa ada kemungkinan bahwa Musso, seorang pemimpin veteran yang sangat populer, telah kembali. Kemudian, pada tanggal 13 Agustus ia bertemu Soekarno untuk membahas revolusi. Selama pertemuan Politbiro PKI pada 13 tanggal 14 Agustus Musso mempersembahkan Jalan Baru. Ia mencela revolusi Indonesia sebagai revolusi borjuis, bukan revolusi proletariat yang otentik. Ia juga menuntut lebih banyak perwakilan buruh di pemerintahan dan angkatan bersenjata. Musso juga mengkritik gerakan PKI saat ia tidak hadir. Penggunaan dana dari Van der Plas sebesar 25.000 gulden oleh Amir Syarifuddin untuk melawan tentara Jepang, pengunduran diri Amir sebagai Perdana Menteri tanpa berkonsultasi dengan partai, pemimpin PKI ilegal yang tidak mempercepat pembentukan partai legal setelah kemerdekaan, dan kompleksitas organisasi komunis yang terbagi menjadi PKI, Pesindo, dan Sopsi. Musso, melalui Politbiro, mengumumkan penggabungan PKI yang mempunyai kepemimpinan yang buruk dengan Pesindo dan Sopsi yang berada di bawah Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 21 Agustus dan mengubah PKI menjadi partai berbasis massa, meskipun gagasan penggabungan ditolak oleh Asraruddin dan SK Trimurti. Anggota partai lainnya yang menentang penggabungan ke dalam PKI berasal dari Pesindo dan Barisan Tani Indonesia yang cenderung mendukung Sejahrir dan dari Murba dan Angkatan Komunis Muda, AKOMA, yang cenderung mendukung Tan Malaka. Penggabungan secara resmi dilakukan pada tanggal 27 Agustus. Pada tanggal 28 Agustus Musso berdiskusi dengan Ibnu Parna dari Gerakan Revolusi Rakyat, GRR, dan para pemimpin AKOMA mengenai kemungkinan kedua organisasi tersebut bergabung dengan PKI. Namun, setelah PKI mengumumkan Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini.
organisasinya pada tanggal 31 Agustus. GRR mengkritik Musso dan PKI. Pada awal September, semua partai kiri digabung dengan PKI. Setelah reorganisasi, Politbiro baru dibentuk pada tanggal 1 September. Anggota baru lebih muda dan lebih setuju dengan ide-ide Musso, termasuk DN Aidit, MH Lukman, Joto, dan Sudisman. Untuk mempublikasikan arah baru PKI dan memperoleh lebih banyak dukungan, Musso berpidato dan mengadakan rapat-rapat massa. Pada tanggal 3 September Musso bertemu dengan barisan tani di Indonesia, sementara pada tanggal 5 September ia bertemu dengan para mahasiswa. Mulai tanggal 7 September Musso, Wikana, Setiajid, dan Amir Syarifuddin mengadakan rapat-rapat massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimulai di Solo, Madiun sehari setelahnya, Kediri pada tanggal 11, Jombang dan Bojonegoro pada tanggal 13 dan 14, serta Cepu dan Purwodadi pada tanggal 16 dan 17. Peristiwa Madiun dan kematian, pada pertengahan bulan tersebut, terjadi insiden antara angkatan bersenjata yang dipengaruhi PKI dan angkatan bersenjata loyalis pemerintah di Solo. Setelah insiden ini, menurut Bintang Merah, pada tanggal 16 September di Cepu, Musso memerintahkan anak buahnya di Solo untuk menghentikan insiden tersebut agar tidak meluas. Pada tanggal 18 September baku tembak pecah di Madiun. Seorang simpatisan PKI menyatakan bahwa pemerintahan baru, yang disebut Front Nasional, dibentuk setelah membunuh perwira loyalis pemerintah dan mengambil alih tempat-tempat strategis. Mendengar hal ini, Musso, Amir, dan yang lainnya pergi ke Madiun untuk mengendalikan pemberontakan. Menurut pemimpin milisi yang dipengaruhi PKI Sumarsono, tindakannya disetujui oleh Musso ketika Sumarsono mengunjungi Musso dan Amir 2 hari sebelumnya. Namun, menurut N. Swift dan Himawan Sutanto, Musso tidak mengetahui hal ini. Pada malam tanggal 19 September Soekarno memerintahkan rakyat Indonesia untuk memilih dirinya dan Hatta, atau Musso. Menurut MC Reclef, Musso tidak memiliki pengalaman di Indonesia sehingga ia tidak memiliki basis kekuatan politik atas mayoritas rakyat Indonesia dibandingkan dengan Soekarno. Bahkan milisi lokal yang dipengaruhi oleh pihak anti pemerintah tidak akan mendukung Musso. Menanggapi hal ini, Musso membentuk Front Nasional Daerah Madiun, dan mengangkat Sumarsono sebagai gubernur militer dan Djoko Sujono sebagai komandan milisi. Hatta tidak puas dengan tanggapan tersebut, dan menyatakan bahwa Musso ingin mengambil alih pemerintahan dan membentuk pemerintahan Soviet. Para pemberontak didorong setelah divisi Siliwangi diperintahkan untuk menyerang pasukan PKI di Madiun. Musso dan Amir yang tahu bahwa mereka tidak dapat berhasil menahan serangan yang dipimpin Subroto, memerintahkan pasukan PKI untuk mencoba melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan. Pada tanggal 28 September Musso, Amir, dan Sumarsono meninggalkan Madiun menuju Ngebel dan Dungus, Ponorogo. Sementara di Balong, Ponorogo, Musso dan Amir memiliki perbedaan pendapat yang serius mengenai rencana taktis. Sementara Musso ingin bergerak ke selatan, Amir lebih suka bergerak ke utara. Pada tanggal 31 Oktober di pegunungan dekat Ponorogo, Musso dibunuh oleh pasukan pemerintah saat mencoba melarikan diri. Pandangan politik dan warisan, dalam pengertian yang paling luas, Musso adalah seorang Marxis-Leninis dan Stalinis sejati yang berpikir bahwa hanya ada satu partai untuk kaum proletar, sebuah partai yang dipimpin oleh kaum komunis yang didukung Soviet. Setelah kembali dari Moskow, Musso mengembangkan visi jalan baru untuk Republik Indonesia. Visi ini dan rencana-rencana terkaitnya mengubah arah PKI dari yang sebagian besar didominasi oleh ide-ide Dimitrov menjadi Zhdanov. Pemimpin PKI berikutnya setelah peristiwa Madiun, Alimin, tidak setuju dengan visi Musso dan mendukung gagasan PKI sebagai partai kecil yang terdiri dari kaum revolusioner profesional yang solid dengan anggota-anggota militan di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki visi Alimin untuk perjuangan revolusioner di Indonesia, anggota-anggota muda selama era dominasi Alimin seperti yang dipimpin oleh Joto, Aidit,
dan M.H. Lukman sebagian besar dipengaruhi oleh ide-ide Musso. Soekarno menggambarkan Musso sebagai jago, ayam jago aduan, karena ketika Soekarno dan Musso tinggal bersama di rumah Cokro Aminoto, Musso suka berkelahi. Ruth T. McVeigh memasangkan Musso dengan Alimin sebagai pemimpin kebangkitan PKI pada tahun 1920-an. Suhok Gi menggambarkan Musso sangat mirip dengan Haji Misbah, sebagai seseorang yang suka mengamuk dan agak gegabah. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Ki Kak Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.